Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, doanya yang berpuasa hingga ia berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Jika tahu doanya diijabah, kira-kira masyarakat bakal minta doa apa aja ya? Kan orang yang saum itu doanya diijabah. Nah, jadi Teteh mau minta doa apa aja? Kalau doa sih itu urusan aku sama yang kuasa ya. Tapi yang jelas mah pengen tahun ini pengen lancar kuliah. Iya. Kalau saya mah pengen naik haji. Banyak doanya, ibu mau panjang umur, terus ibu teh mau apa itu teh, mau sehat, mau rezekinya barokah gitu. Doain apa tuh? Semoga dapat jodoh ya tuh. Amin. Terus apa lagi dong? Dapat suami yang baik dan dimudahkan rezekinya dalam rumah tangga teh. Kalau saya mau ngedoa ya semoga pandemi ini keburu berakhir ya. Tambah semoga saja cireng saya cepat laku. Doanya selamat ya, berkah gitu. Ya banyak lah. Ya semoga tahun ini cepat segera halal. Saya mah mau cepat-cepat hilang corona aja gitu kan, biar apa namanya, jadi penyakit itu corona bisa hilang gitu kan. Nggak mau gitu orang lain gara-gara corona jadi sakit semua gitu. Saya kan mau minta doanya aja hilangin corona dari Indonesia ini ya. Gimana lagi kan susah namanya cari uang kan gimana-mana. Jadi saya minta doanya aja semua orang cepat-cepat hilang coronanya. Pengen jadi orang yang soleh. Sehat. Sehat, banyak rezeki. Terus teh masih banyak banyak. Kalau dibilangin mah dari A sampai Z. Gak bisa satu-satu, ada banyak maunya. Kaya mau Amin. Amin. Gak mau susah-susah biar bisa ngebagi orang-orang. Apa ya? Cepet-cepet nikah sekarang. Enggak lah, aku masih muda. Enggak. Tapi ada pacarnya. Enggak, aku masih muda, aku udah punya pacar lagi. Dan coronanya udah nggak ada. Ingin selamat di dunia dan di akhirat. Masya Allah. hanya apa? Pengen ngebanggain orang tua. Satu lagi nih, A-nya mau apa? Pengen punya ridho guru, ridho orang tua, dan ilmu bermanfaat dunia akhirat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Al-ayah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kesombongan daripada kesombongan manusia yaitu mereka enggan untuk berdoa. Tentunya mereka enggan untuk berdoa di waktu-waktu yang dimana waktu itu adalah merupakan saatul ijabah, waktu-waktu dimana doa-doa diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata
man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Bahwasanya kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat debu yang namanya kesombongan. Maka ini seraya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan di dalam surat Ghafir ayat 60 bahwasanya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Begitulah kata Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah, artinya dari berdoa kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannam dahirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini setiap muslim harus memprioritaskan amal. Tentunya amalan dalam hal berdoa. Setidaknya kita harus cermat, kita harus cerdas dalam memilih waktu-waktu tertentu di mana di sana merupakan saatul ijabah. Jangan sekali-kali melupakan ataupun menghiraukan hal-hal yang sifatnya berdoa. Sebab doa ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tadi dikatakan bahwasanya dikatakan orang yang sombong ketika tidak mau berdoa, ketika tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan kali ini ada salah satu waktu yang harus kita manfaatkan, terutama di bulan Ramadan ini, yaitu di mana ketika saum Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kesempatan emas bagi kita, bahwasanya di saat saum ini besar potensinya dan merupakan sebuah hal yang utama bagi kita untuk berdoa, sebab di saum ini merupakan saatul ijabah. Di saat saum manusia itu dekat dengan Allah. Ketika orang lagi melaksanakan ibadah saum, orang itu lagi dekat dengan Allah. Oleh sebab itu, orang yang saum pasti dekat dengan Allah, pasti melaksanakan perintah Allah. Oleh sebab itu, manfaatkanlah ketika saum ini kita berdoa kepadanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 186, yang ini merupakan ayat dari bagian ajaran saum, ajaran ibadah Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan ayat rangkaian ibadah saum. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika bertanya hamba-hambaku anni, perihal kami, fa inni qaribun, maka sesungguhnya kami ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, bahwasanya aku mengabulkan, kata Allah, permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa. Tapi syaratnya fal yastajibuli wal yu'minubi. Syaratnya diterima doa itu, hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Itu kata Allah. La'allahum yarsyudun, supaya mereka ada dalam petunjuk kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul mengatakan, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Bahwasanya sesungguhnya bagi orang yang saum itu ketika berbukanya benar-benar ada doa yang tidak akan ditolak.
Nah, oleh sebab itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah semestinya kita manfaatkan ketika di bulan Ramadan, ketika kita melaksanakan saum Ramadan. Artinya, perbanyaklah doa. Sebab dengan inilah barangkali sebuah keberuntungan, sebuah kekuatan, dan sebuah harapan di mana optimisme di dalam kehidupan ini akan terjaga, di mana pahala akan terus melimpah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah berdoa di bulan suci ini, manfaatkanlah berdoa di bulan Ramadan ini. Lebih mempertegas lagi, Rasul mengatakan bahwasanya ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka itu. Di mana kata Nabi, siapa saja itu? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang saum ketika berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Nah, di poin kedua tadi, Rasul mengatakan bahwasanya orang yang saum ketika berbuka itu tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlalu sayang bagi kita jika saat-saat diijabahnya doa ini terlupakan oleh kesibukan-kesibukan menyantap makanan berbuka, kesibukan-kesibukan yang lain yang akhirnya kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nafsu mengisi perut ini melupakan berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah kesempatan emas, padahal ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk lebih beribadah kepada Allah dengan berdoa, dengan meminta sesuatu, dengan mengharapkan apapun yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya Rasul mengajarkan doa berbuka saum itu, di antaranya dengan redaksi dengan kalimat dhahabat doma'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Nah, sekurang-kurangnya itu yang kita ucapkan, doa tersebut yang kita ucapkan ketika kita berbuka. Oleh sebab itu, rekan-rekan ataupun pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks Ramadan ini ada kesempatan emas ijabah doa. Terutama bukan saja di awal, tapi tengah dan lebih giat lagi, lebih semangat lagi di 10 hari terakhir. Jangan sia-siakan berdoa, meminta, beriman, menyempurnakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Sekali lagi, ada kesempatan emas bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Ketika kita sedang melaksanakan saum ataupun ketika kita sedang berbuka. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi pemirsa yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan ibadah Ramadan kita dan kita selamat di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.